orang Indonesia saya pikir terbaik dalam hidupnya. Saya sudah jalan 76 negara. 76 negara. Dan saya Indonesia terbaik di dunia. Banyak orang lain. Tapi Gila, orang Indonesia yang terbaik. 100%. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali. Ya, lama ndak buat video. Jadi hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan bule bikin kaget. Baru di Indonesia gue ngerasa hidup lebih damai dan waras beneran. Apa di sebalik video ini guys? Ayo kita simak dulu video ini. Rusia aku makan nasi cuma 1 tahun sekali. Tapi di Indonesia aku makan nasi setiap hari. Tapi dari warga lokalnya yang setiap tahu-tahu hari makan dia nasi mampir, Mas Indonesia. cobain kentang bakar dulu. Loh, padahal nggak kenal, nggak saling follow IG, tapi disuruh makan. Itu ngapain lagi sih Utun? Ayo Bang Bule sampai bingung. You know, you have your watch. It's like, how can I effectivize my time as much as I want? Like, oh, I need to go to work. You don't like care about your family or nothing. Just your work, your success, your money. You know, that's why I love Indonesia. You know. Ada satu hal menarik yang sering diceritakan para bule ketika pertama kali tinggal di Indonesia. Mereka datang dengan bayangan yang penuh keraguan, tapi akhirnya pulang dengan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya. Banyak dari mereka bilang, aku baru merasa sebelum waras itu di guys sini, ya, baru merasa memang sebelum itu kan, kalau ada mana-mana bule lah, bukan saja bule daripada Eropah, ini bule daripada Amerika ataupun sendiri daripada Malaysia ini yang ingin datang ke Indonesia, untuk pertama kalinya sebelum mereka datang, mereka punya persepsi bahwa Indonesia ini memang, kita untuk ke Indonesia itu agak ada perasaan takut sedikit. Itu untuk yang pertama kali ya, yang belum lagi mengenali Indonesia itu secara dekat. Ini hanya melalui persepsi media sosial. Kan di media sosial ini selalu berantem. Dia punya netizen. Tetapi bila sampai ke Indonesia, sudah tiba di Indonesia, itu kejutan yang sangat besar untuk mereka yang datang. Kenapa? Kita semak lagi, nonton lagi video ini guys. hidup berjalan pelan, tapi tetap hangat. Mungkin karena Indonesia punya cara tersendiri untuk membuat siapapun merasa diterima. Entah itu lewat senyum orang-orang, cara masyarakat saling bantu tanpa diminta, atau sekadar sapaan kecil yang membuat hati terasa ringan. Bule yang awalnya hanya ingin berlibur sebentar, tiba-tiba merasa hidup di sini jauh lebih enak daripada yang mereka bayangkan. Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang dalam. Bagaimana bisa sebuah negara yang sederhana justru membuat mereka merasa lebih hidup daripada di tempat asal mereka sendiri? Di Rusia aku makan nasi cuma 1 tahun sekali. Tapi di Indonesia aku makan sekali nasi di Rusia. setiap hari. Nasi pagi, nasi siang, nasi malam. Aku rasa darah aku sekarang udah jadi nasi. Budaya aneh di Indonesia. Pertanyaan kedua, budaya apa yang paling aneh yang Mister temui di Indonesia? Saya suka orang Indonesia, semua Budaya apa? Dan Tersenyum. hati mereka yang bersih. Ya, orang Indonesia saya pikir terbaik dalam hidupnya. Saya sudah jalan 76 negara. 76 negara. Dan saya Indonesia banyak terbaik orang, di dunia. banyak orang lain. Tapi Gila, orang Indonesia yang terbaik. 100%. Wow. Ternyata bule-bule Gila, ini guys. belum pernah sama sekali ngendarain motor. Jadi ketika mereka tiba di Indonesia, mau nggak mau mereka harus belajar naik motor karena banyak orang Indonesia yang lebih suka naik motor. Bule-bule ini akhirnya coba nekat belajar naik motor dan begini reaksinya. Ketakutan dan shock karena ternyata naik motor nggak semudah itu. Bahkan sampai ada yang pakai baju pengaman biar nggak luka-luka kalau jatuh. Nana.
Beginilah jadinya Bahaya. ketika bule pertama kali ke sawah, guys. Bule Noh, ini malah pergi heboh sawah melihat padi, bule oi. karena dia merasa aneh dengan tekstur Ai. tanah sawah yang dia injak. Itu Kalau rasanya kena bule lintah, gimana macam gitu mana, bagi Lid? lumpur. Soalnya aku pernah jadi bule. Tulis akun bernama Fir. Kalau kalian Aduh. pernah jadi bule juga nggak, guys? Habis kalau Guys, Bang Bule kena ini lagi liburan isap di Dieng, lintah. yang sejuk, adem, damai. Tapi kejutannya bukan dari alamnya, tapi dari warga lokalnya yang tahu-tahu nyuruh dia mampir. Mas cobain kentang bakar dulu. Loh, padahal nggak kenal, nggak saling follow IG, tapi disuruh makan. Itu ngapain lagi sih Utun? Bang Bule sampai bingung. Tenang Bang, kita emang udah ramah dari masih di dalam kandungan. Dan begitu kentangnya mateng, Bang Bule semangat banget mau nyoba. Di negaranya, kentang cuma digoreng. Di sini, kentang bisa direbus, diulek di sayur, dibakar, bahkan disihir No. sampai jadi kentang ting-tung ting-tang ting-tung. Aduh. Selanjutnya, dia buka kulitnya pelan-pelan, kayak lagi buka surat cinta dari Starla. Astaga. Tapi Bang Bule mikir, ini kenapa hitam banget kayak dosa? Sabar Bang, tiup aja dulu. Begitu digigit, Mantap. Sedap tuh ubi bakar. kan? Rasanya beda jauh dari tampilannya. Tuh. Di Indonesia justru kalau nggak ada gosongnya rasa dosanya kayak belum genap. Indonesia emang sangat itu. Dari ramahnya orang sampai panasnya bara kentang. Jadi jangan heran kalau tiap gigitan rasanya bukan cuma kenyang, tapi kayak ikut ritual dosa kuliner nasional. Selain warganya yang ramah dan murah senyum, ada satu hal menarik yang membuat bule betah tinggal di Indonesia. Ya, betul sekali. Indonesia itu minim aturan dan cenderung bebas. Tidak seperti negara kebanyakan yang mengatur segala aspek, Indonesia malah membiarkan masyarakatnya melakukan apapun yang dia inginkan. Kita bahkan tidak akan Ultraman. ditangkap jika membuang sampah sembarangan atau korupsi. Kita bahkan bisa begadang dan berkendara sampai tengah malam tanpa dicurigai dan banyak lainnya. Intinya, Indonesia itu Alamak. asik. Tertawalah karena kita menjadi bagian dari Indonesia. Kita hanya melihat segelintir masyarakat, orang yang niat sekali dengan menjelajah dunia, karena Indonesia memang jauh dari negara saya misalnya. Kedua, orang yang uangnya berkecukupan. Memang ada kemiskinan di sana juga. Ada juga, ya. Relatif mungkin kita tahu bahwa uang sana lebih kuat dari uang rupiah, atau bahwa gaji orang di sana jauh lebih tinggi daripada gaji orang Indonesia, tukang misalnya, atau pekerja kantor. Tetapi ongkos-ongkosan di sana juga mahal. Banyak ongkosan yang biasa tidak ditanggapi orang di sini, seperti asuransi kendaraan. Itu wajib di banyak negara. Sementara di sini ya terserah. Bule ini awalnya santai aja pas jalan kaki di Indonesia. Baru 20 menit, kok udah ngos-ngosan. Dia ngerasa beda banget sama di negaranya yang jalannya rata. Di sini, Oh, ini naik bukit. jalan naik turun, matahari terik dan keringat banjir. Ini bukan tempat buat orang lemah, Berkeringat. jelasnya. Sementara itu, ada Bang Bule yang nggak cerita makanan mana yang enak selama di Indonesia. Tapi tiba-tiba, sate kambing 2 porsi lenyap dan gulai kambing nggak bersisa saking nikmatnya. Terakhir, ada Mbak Bule Habis bah yang sate. punya mimpi indah bisa menghabiskan masa tua di Asia, bukan di Eropa. Alasannya di sini bisa senam goyang dumang. Goyang dumang. Udah kebayang kan? Masa pensiun bukan di panti jompo, tapi di lapangan nyetel lagu dangdut bareng Besti. Hihihi. Aku orang Jerman dan ini tahun keempat aku tinggal di Indonesia. Tapi apa yang aku Wih. pelajari dari orang Indonesia itu nggak akan pernah aku bisa dapetin di Eropa. Di Jerman Nah, jujur ya, betul, kita tuh betul. suka banget untuk ngeluh. Apapun dikit-dikit komplain. Bahkan orang Hmm. Jerman yang liburan ke Italia pun tetap aja ngeluh. Tapi di Indonesia banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Setiap kali aku ngomong sama orang Indonesia, sopir, ibu-ibu,
orang di warung, pasar, mereka semua hangat, ramah, suka bantu, tanpa pamrih. Kadang-kadang aku malu banget karena hidup aku sebenarnya lebih enak, tapi aku suka lupa bersyukur. Kayak kita orang Jerman yang hidupnya jauh lebih enak, sebenarnya jarang senyum, suka komplain. Tapi orang yang hidupnya nggak seenak itu, mereka tetap aja senyum, ngejokes, tulus. Banyak sekali hal baru yang Indonesia ajarin ke aku. Dan aku masih terus belajar dari kalian semua. Makanya aku ada rasa sayang ke Indonesia. Buat kalian terbaik. yang mungkin lupa, kalian itu istimewa dan budaya kalian istimewa. Bukan karena aku yang bilang, tapi karena ini kenyataan. So I live in Indonesia right now, and it's crazy how much your perspective changes when you move to a country like this. Europe, you know, you have your watch. It's like, how can I effectivize my time as much as I want? Like, oh, I need to go to work. You don't like care about your family or nothing. Just your work, your success, your money. You know, that's why I love Indonesia. You know. For me, wow, what is this? Saddle for praying. Yeah. Hands up. So happy to be back again. Feel at home. Thank you. That's very cute. I appreciate it. How is this for you? I'm in love. Yeah, I'm in love. Do you think you can run a little bit? There's just an easiness of life here. There's a happiness, there's a peacefulness, there's a blissfulness that in the Western world, in the US, I didn't really get that same vibe. But everyone's laid back and chill and easy, and I love that mindset, especially as a mindset mentor. I love that. Oke guys, kadang orang tidak sadar betapa berat hidup yang dijalani sampai mereka merasakan hidup yang benar-benar tenang. Bule itu datang ke Indonesia tanpa ekspektasi besar. Ia hanya ingin rehat sebentar dari hidup yang penuh tekanan. Tapi tanpa ia rencanakan, Indonesia justru mengajarinya sesuatu yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Di Indonesia, mereka belajar bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru, tidak harus selalu waspada, tidak harus selalu curiga pada orang lain. Mereka melihat orang-orang yang hidup sederhana tapi hatinya lapang. Mereka melihat senyuman yang tidak dibuat-buat. Mereka merasakan keamanan itu datang sendiri, bukan dari sistem yang ketat, tapi dari manusia yang saling menjaga. Dan perlahan-lahan sesuatu dalam diri mereka itu penuh berubah. Rasa tegang yang selama ini dianggap normal menghilang begitu saja bila datang ke Indonesia. Jadi pikiran yang selalu sibuk mulai tenang, hatinya akhirnya bisa bernapas. Itulah sebabnya mereka dengan jujur berkata, baru di Indonesia ini gue ngerasa hidup dan sangat tenang dan damai dan waras beneran. Indonesia mungkin bukan negara yang sempurna, tetapi disinilah banyak orang akhirnya belajar kembali cara hidup sebagai manusia. Bukan mesin, bukan angka, bukan target. Indonesia tempat di mana hidup terasa lebih perlahan-lahan, hati terasa lebih ringan, dan manusia kembali menjadi manusia. Betul guys, saya sudah 3 kali ke Indonesia. Saya tahu betapa di Indonesia ini rakyatnya sangat menyantuni para tetamu yang datang. Mereka menganggap tetamu yang datang itu seolah-olah keluarga mereka sendiri. Itu yang saya sendiri alami ketika di Indonesia. Tidak ada jarak di antara kami kan daripada Malaysia, dengan mereka masyarakat yang ada di Indonesia itu seolah-olah sudah lama berkenal-kenalan. Itulah Indonesia. Jadi untuk yang belum pernah pergi ke Indonesia, pergilah walaupun sekali untuk merasai kehangatan yang ada di Indonesia, keramahan para masyarakat dan penduduknya, dan orang-orangnya begitu senang melihat sesiapapun yang datang ke Indonesia sebenarnya akan dilayani seperti keluarga mereka sendiri. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.